Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita, turun di tengah ibadah kebaktian pasca persekutuan doa hamba-hamba Tuhan Labuhan Batu sekitarnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan kembali memberkati kita di siang menjelang sore ini, sebagaimana tadi Tuhan sudah memberkati kita, terkhusus mengenai ragi Farisi, ajaran firman Allah, itulah Taurat, dicampur, ditambah dengan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Puji Tuhan, sebagai pendahuluan tadi kita sedikit sudah melihat soal ragi yang lama, yaitu segala keburukan, segala kejahatan, itu semua mendatangkan ketidakadilan, itu semua tadi mendatangkan kerugian. Sedangkan satu dengan yang lain saja berperkara, itu kekalahan bagi kita, itu kekalahan bagi sedang jemaat, itu kekalahan bagi hamba Tuhan. Apalagi membawa perkaranya mencari pengadilan kepada orang yang tidak mengenal salib, itu adalah kekalahan telak, kekalahan besar sekali. Biarlah kiranya sebagaimana tadi Rasul Paulus berkata, kenapa kita tidak menanggung penderitaan saja? Oleh karena ketidakadilan, oleh karena seseorang mendatangkan kerugian, kenapa harus mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib? Sementara kita melihat salib adalah kekuatan Allah, salib adalah hikmat Allah. Puji Tuhan, salib yang menentukan segala sesuatunya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan saya berharap sore ini kiranya kita kembali diberkati dengan ragi Saduki. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet di YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sore ini, dan seterusnya firman itu meneradagi dalam kehidupan kita. Saya jadi teringat pemberitaan firman dalam ibadah minggu disertai dengan kebangkitan. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Intinya itu adalah Logos. Tetapi di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, telah mendarah daging. Berarti dari Logos menjadi Rema. Firman itu mendarah daging dari Logos, Yohanes 1 ayat 1, Logos menjadi Rema. Firman mendarah daging. Firman mendarah daging berarti dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam roh daging, dituki di dalam hati kita. Itu yang disebut pelayanan roh. Kalau pelayanan tubuh, sama seperti huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, sama seperti huruf-huruf yang tertulis pada lembaran-lembaran dari gulungan kitab, itu Logos. Itu Logos. Tetapi ketika firman itu sudah mendarah daging, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu adalah Rema. Jadi ketika firman Allah itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu adalah suasana kebangkitan, pelayanan roh. Sedangkan pelayanan tubuh sama seperti huruf yang tertulis pada loh batu, itu mematikan. Tetapi pelayanan roh, itulah firman Allah yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam roh daging, itulah suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Tetapi kalau kita dengar firman, setelah dengar kita terharu dengan meluap, mungkin saja air mata tidak bisa tertahankan lagi. Tetapi firman Tuhan itu tidak ditindaklanjuti, firman Tuhan itu tidak di follow up, sama saja dengan pelayanan tubuh, huruf yang mematikan. Jadi suasana kebangkitan itu, itulah pelayanan roh. Firman Allah
dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam roh daging kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Mari kita kembali pada sesi kedua ini. Saya berharap sekali kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, untuk memberkati melawat setiap kehidupan kita, baik sidang jemaat yang sudah hadir semakin bertambah saya lihat, maupun hamba-hamba Tuhan rekan-rekanku yang tetap setia bersama-sama untuk menikmati roti tidak beragi. 1 Korintus pasal yang kelima. Kembalilah kita membaca 1 Korintus 5 ayat 8. Silakan Joshua. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu marilah kita berpesta, Ya. bukan dengan ragi yang lama, Ya. bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, Ya. tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Demikianlah inti dari kalimat dari ayat 8 ini. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Saat ini kita sedang berpesta lewat kebaktian pasca persekutuan. Sehingga lewat persekutuan ini kita boleh menikmati roti tidak beragi. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya dimulai dari saya sebagai pemberita firman tanpa ada kemunafikan, menyampaikan firman tanpa dicampur dengan ragi orang Farisi. Maka betul-betul kita boleh menikmati roti tanpa ragi. Puji Tuhan. Dan selanjutnya betul-betul tidak ada ragi saduki. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ragi secara umum saya ulangi untuk sampaikan, disebut juga roti yang lama, ya, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Ada 6 perkara tadi saya sudah sampaikan. Itulah cabul, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Semua itu mendatangkan ketidakadilan, mendatangkan kerugian. Haleluya. Dan setiap kehidupan yang tidak lepas dari ragi yang lama tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ragi secara khusus. Itulah 1 ragi Farisi, 2 ragi Saduki, 3 ragi Herodes. Ketiga ragi tersebut betul-betul bertentangan dengan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Ragi Farisi bertentangan dengan pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan ragi Saduki bertentangan dengan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ragi Herodes bertentangan sekali dengan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang marilah kita memeriksa tentang ragi Saduki, ragi yang kedua, tentang ragi Saduki. Ragi Saduki bertentangan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Mereka murid-murid yang juga disebut rasul-rasul lupa membawa roti. Terus Yesus berkata kepada mereka, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah ya, terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. ya. Maka mereka berpikir-pikir, Ya. dan seorang berkata kepada yang lain. Mereka berpikir dan berkata seorang dengan yang lain. Terus Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. karena kita tidak membawa bekal. Puji Tuhan. Ya. Yesus berkata kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Tetapi di dalam pikiran murid-murid, Tuhan berkata demikian kepada mereka karena mereka tidak membawa roti, tidak membawa bekal makanan. Puji Tuhan. Mereka salah menafsir ayat 8 sampai 10.
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ya. Ia berkata, Ya. mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ya. Hai orang-orang yang kurang percaya. Hai orang-orang yang khawatir soal makanan, minuman, pakaian. Terus? Belum juga kamu mengerti? Ya. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan Saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, ya. Sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, guru di atas segala guru, dengan pengalaman yang begitu luar biasa, tapi kok bisa ya lupa dengan pengalaman yang luar biasa? Itu saya heran sekali. Tapi saya tidak tahu apakah andai kata saya juga bersama-sama dengan murid-murid sama seperti mereka, saya tidak mengerti. Tapi sore ini saya berpikir itu adalah suatu keanehan buat saya. Mereka lupa dengan pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang luar biasa. Terus? Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Ya, terus? Atau gunakan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ya. Jadi ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Puji Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, kembali saya tandaskan sore ini, sidang jemaat tidak perlu khawatir soal makanan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga dengan saya sebagai hamba Tuhan, tidak perlu memusingkan diri soal makanan, karena kemana saja hamba Tuhan diutus, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti sertai dengan ajaib. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itulah, karena murid-murid merupakan pengalaman yang ajaib, Tuhan ingatkan mereka kembali tentang 5 ketur roti untuk 5.000 orang laki-laki, belum terhitung para istri, tidak terhitung anak-anak, tapi ternyata masih sisa juga 12 bakul. Artinya 1 bakul untuk 1 rasul, 1 murid. Tuhan sudah ingatkan sebetulnya. Tapi kok bisa ketika Yesus berkata, awaslah, berjaga-jagalah terhadap ragi Saduki. Tapi kok mereka bisa lupa, sementara Tuhan izinkan sisa 12 bakul. 1 bakul untuk masing-masing, 1 bakul untuk 12 murid. Itu sebabnya membuat saya heran tadi. Puji Tuhan, kalau kita lihat, kita baca di kisah yang lain, awalnya 5 ketur roti ini seakan-akan tidak ada artinya, karena ini milik dari seorang anak kecil. Seakan-akan tidak ada artinya, apalagi untuk 5 roti untuk ribuan massa. Tapi setelah 5 roti diberkati dengan ajaib, ternyata dapat memberi makan 5.000 orang dengan kenyang sampai puas. Masih sisa 12 bakul. Hal yang sama Tuhan ingatkan soal peristiwa 7 ketur roti untuk 4.000 orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan itu pun, potongan roti itu dikumpulkan, sisa 7 bakul penuh. Yesus datang dengan pengorbanannya 5 roti, lalu kembali datang untuk yang kedua kali, tampil sebagai raja dan mempelai bersaudara. Kehidupan yang sempurna, angka 7, angka sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan. Memang ini jam ngantuk, tapi kalau perhatian kita kepada Tuhan Yesus tidak akan ngantuk. Apalagi kalau saat nonton kegemaran di televisi, tidak ngantuk 2 jam. Nah, ini melebihi dari televisi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Lalu ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Bukan roti, bukan makanan. Terus aku berkata kepadamu, ya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. ya, jadi yang dimaksud oleh Tuhan adalah waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Jadi bukan soal roti, bukan soal makanan,
karena soal makanan itu terlalu kecil bagi Tuhan. Saya sudah katakan tadi, tidak usah khawatir, jangan sampai saudaraku tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati dihidupkan kembali oleh firman-Nya. Puji Tuhan, Abraham tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Walaupun tidak ada dasar untuk tidak percaya, sebab dia usianya sudah 100 tahun, sudah tubuhnya sudah lemah. Kalau istilah bahasa medis, mohon maaf, lemah sawat. Dasar yang kedua, Sarah istrinya sudah mandul, rahimnya sudah tertutup. Tapi dia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Justru dia diperkuat oleh imannya. Dan sekalipun dengan tubuh yang sudah tua, dia tetap memuliakan Tuhan. Memang dialah Bapa orang percaya, Bapa banyak bangsa. Amin saudaraku. Jadi firman Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati dihidupkan kembali. Firman Allah itu berkuasa untuk melenyapkan segala kemustahilan di bumi ini. Asal kita percaya, yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali, yang tidak ada menjadi ada. Sebab firman Allah punya daya cipta, menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan, waspadalah terhadap ragi orang Saduki. 1 Timotius 4 ayat 16. Ini adalah surat tabisan. Maka kalau seorang hamba Tuhan fokus soal makanan, sama artinya tidak hidup di dalam tabisan yang baik, benar dan suci. Kalau kita imam-imam hamba Tuhan datang menyembah kepada Tuhan, datang menyerahkan diri lewat ibadah dan pelayanan di dalam tabisan yang benar, di dalam tabisan yang suci, maka tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya sedikit pun. Tanda-tanda kekhawatiran itu tidak terlihat di dalam dirinya sedikit pun. Saya yakin mengatakan itu. Sekalipun saya masih orang muda, penggembalaan sumur jagung, tapi itu merupakan pengalaman saya. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Itu yang terpenting. Awasi diri sendiri, awasi ajaranmu sendiri. Tetap bertahan, berpegang teguh kepada pengajaran firman Allah yang murni. Terus bertekunlah dalam semuanya itu, ya. Karena dengan berbuat demikian, ya, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar kau. Kalau kita bertekun dengan pengajaran firman Allah yang murni, maka itulah yang menyelamatkan kehidupan dari seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Dan itu juga yang menyelamatkan kehidupan dari sidang jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan itu. Jadi tanggung jawab hamba Tuhan memang besar. Jadi seorang hamba Tuhan itu ternyata setelah saya makin hari makin lama semakin mengerti, tanggung jawabnya ternyata makin besar sekali. Sebab itu memang kita tidak boleh lagi bermain-main. Bukan waktunya lagi bermain-main. Tuhan mau datang kok. Tanda-tanda zaman ini kalau saudara lihat, puji Tuhan, semua gunung bergeser, pulau bergeser, Gunung Sion tidak bergeser. Pengajaran mempelai tidak bergeser sekali sedikit pun. Haleluya. Itulah yang memotivasi saya itu tetap terus berpegang dengan pengajaran firman yang murni. Itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Gunung Sion, gunung lain digeser, pulau-pulau digeser, Gunung Sion tetap berdiri teguh. Ini tanggung jawab seorang hamba Tuhan kepada sidang. Tanggung jawab saya kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan di atas bahu saya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita masuki Injil Matius pasal 16. Kembali Injil Matius 16 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ya, silakan. Ketika itu, ya, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap
ragi roti, Ya. melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan. Akhirnya murid-murid atau rasul-rasul mengerti bahwa yang harus diwaspadai adalah ajaran orang Saduki. Ajaran orang Saduki. Puji Tuhan. Baik. Sekarang mari, apa yang dimaksud dengan ragi orang Saduki? Apa yang dimaksud dengan ragi orang Saduki? Mari kita perhatikan dalam Kisah Rasul 23 ayat 8. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab orang-orang Saduki mengatakan, Orang Saduki mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan ya, dan tidak ada malaikat atau roh. ya. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Puji Tuhan. Orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Orang-orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Kita lihat di dalam Injil Matius persamaannya. Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 23 saja terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya, Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki ya, yang berpendapat Ya. bahwa tidak ada kebangkitan. iya. Orang-orang Saduki berpendapat tidak ada kebangkitan. Itulah lagi orang Saduki. Tidak ada kebangkitan. Haleluya. Tidak ada kebangkitan. Amin, saudaraku. Matius 16 ayat 21. Tidak ada kebangkitan. Matius 16 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Yesus memberitahukan kepada 12 murid terus bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan Ya. dari pihak tua-tua, Ya. imam-imam kepala, Terus. dan ahli-ahli Taurat, Terus. lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat sampai ayat 23 sudah? Boleh baca ayat 23? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, Katanya, ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Iya. Jadi di sini kita perhatikan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pemberitahuan yang pertama kepada murid-murid. Mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi respon Petrus terhadap pemberitahuan itu di ayat 22, Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi sama seperti orang Saduki, tidak percaya adanya kebangkitan. Tidak percaya adanya kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mengapa Petrus demikian? Sebab Petrus, coba baca ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Ya. Kenyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Ya. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iya. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu saja yang ada di dalam pikiran Petrus, sehingga ia menolak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mati bangkit itu satu paket. Dia menolak kebangkitan Yesus Kristus. Lalu Matius 24 ayat 24.
Matius 22 ya, mohon maaf. Matius 22 ayat 24 sampai dengan 28 ya. Bantu doa saya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita saling doa mendoakan supaya Tuhan bukakan firman-Nya. Karena saya juga hanya mengandalkan Tuhan. Matius 22 ayat 24 sampai 28, tapi pembacaan dimulai dengan ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Terus mereka bertanya kepadanya. Mereka tidak berpendapat tidak ada kebangkitan. 24 sampai 28. Mereka bertanya kepadanya. Ya. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena dia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Ayat 28. Siapa di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Tuhan, tadi di atas tadi saya sudah sampaikan kenapa Petrus menolak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudaraku, di sini sudah jelas kita melihat pikiran daripada Petrus, pikiran manusia sama seperti orang Saduki. Sama berpikiran seperti pikiran manusia. Pikiran manusia adalah kawin dan mengawinkan. Itu saja yang ada dalam pikiran manusia. Kawin, mengawinkan, kawin, mengawinkan. Itu saja yang ada di dalam pikiran manusia. Nah, itu adalah dosa kenajisan. Dan itulah yang ada di dalam pikiran manusia. Dosa makan minum dan dosa kawin dan mengawinkan. Kenapa? Ini tanda-tanda akhir zaman. Kenajisan itu sekarang, dosa kawin mengawinkan itu bukan hanya melanda Jakarta, ibu kota. Bukan hanya melanda di kota, tetapi sampai ke desa. Kaya miskin, tua muda, laki-laki perempuan, tanpa memandang bulu, tidak melihat yang cakep, tapi tidak melihat yang jelek, tidak melihat yang kaya, tidak melihat yang miskin. Itu saja yang ada dalam pikiran manusia, kawin dan mengawinkan. Itu pikiran manusia, itu bukan pikiran ilahi. Maka kita bersyukur menerima pengajaran memulai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Untuk membawa kita masuk nanti dalam pesta nikahan dan domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat, dibenarkanlah seperti ini, kehidupan seperti ini dibenarkan Tuhan atau tidak? Punya pikiran secara manusia dibenarkan atau tidak? Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 6. Mohon maaf ya kalau firmannya sedikit menusuk ya. Saya itu yang saya dapat, itu yang saya sampaikan. Ya, saya tidak terlalu ini suka menambah dan mengurangi. Yang saya dapat itu yang saya sampaikan. Baik, 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 14 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Nasihat terhadap percabulan. Ya. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Makanan untuk perut dan perut juga untuk makanan. Terus. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Iya. Terus. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh bukan untuk percabulan. Terus. Melainkan untuk Tuhan. Melainkan untuk Tuhan. Terus. Dan Tuhan untuk tubuh. Iya. Kita tabernakel rumah Tuhan, tempat Roh Allah berdiam. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Iya. Haleluya. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh kita ini
Karena hidup kita ini adalah tabernakel, rumah Tuhan, tempat Roh Allah berniat. Haleluya. Sebab Allah yang membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan dia dan membangkitkan kita oleh kuasanya. Tadi saya sudah sampai simpulkan sedikit di atas. Yohanes 1 ayat 1 adalah logos, pelayanan tubuh, huruf-huruf yang tertulis pada loh batu atau lembaran-lembaran dari gunungan kita. Ayat 14, itulah logos menjadi rema, firman sudah mendarah daging, dimateraikan Roh Kudus. Itu kuasa kebangkitan. Itu kuasa kebangkitan. Amin saudaraku, itu kuasa kebangkitan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tubuh bukanlah untuk percabulan, bukan untuk yang najis karena pikiran najis, kawin dan mengikat, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur, tidak usah dibaca, dalam Mazmur 99, Tuhan Allah kita itu Raja, dia bertahta di atas kerub-kerub. Di dalam Keluaran pasal 25, memang dia bertahta di atas kerub-kerub. Pada saat Tuhan menjadi Raja bertahta di atas kerub-kerub, dua hal jelas terlihat di situ. Dia akan bertemu dengan kita kembali. Saya katakan itu pertemuan yang mengharukan, karena dulu kita pernah meninggalkan dia. Itulah yang disebut aib keremajaan. Tetapi begitu kembali kepada mempelai laki-laki surga, Allah, dialah suami penebus kita, suatu keharuan yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, ketika Tuhan bertahta di atas kerub-kerub, dia berbicara kepada umatnya dari hati ke hati. Kalau hanya cerita dunia, Amerika, Israel, perjalanan sana sini, itu bukan pembicaraan dari hati ke hati. Tetapi ketika Tuhan berdiam di dalam tabernakel, memerintah sebagai Raja dan berkuasa, selain bertemu nanti, dia juga akan berbicarakan segala sesuatu, menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Kalau hanya yang lahirnya itu bukan isi hati Tuhan. Itu maunya hamba Tuhan. Itu bukan isi dari surga. Itu maunya hamba Tuhan. Mohon maaf. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Allah sudah membangkitkan Yesus. Rohnya sudah membangkitkan Yesus, dan kita juga sudah dalam suasana kebangkitan. Dan tubuh kita ini adalah tempat Allah berdiam. Allah bertabernakel. Di luar tabernakel, Allah tidak memerintah di luar tabernakel. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ya. Sekali-kali tidak. Ulangi ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Anggota tubuh Kristus tidak diserahkan kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Tuhan tidak izinkan itu. Kita ini semua anggota tubuh Kristus, dan bukan untuk percabulan. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh kita. Karena kita adalah tabernakel, tempat Roh Allah berdiam. Di situ Allah bertabernakel sebagai Raja. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 16 sampai 17. Ada tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul dengan kenajisan menjadi satu tubuh dengan dia? Dengan kenajisan. Maka nanti ada dua pesta. Pesta anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 8, dan pesta bulu-bulu, Wahyu 19 ayat 20, dosa kenajisan. Jadi ada dua pesta nanti. Ada dua tandingan pesta. Sekarang kita sedang berpesta untuk menikmati roti tidak beragi, tidak menikmati ragi saduki. Amin saudaraku. Itu harus diperhatikan dengan baik. Terus sudah sampai di mana? 16. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia.
Siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dengan kenajisan, menjadi satu tubuh dengan dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kira ini terlalu indah untuk kita terima, supaya terus penyucian terhadap kenajisan itu terus dikikis, terus berlangsung sampai nanti kita tanpa cacat celah atau tanpa cerut atau yang serupa itu kudus tidak bercelah. Amin. Saudaraku, disucikan oleh air dan firman. Sebab Tuhan mau menempatkan kita cemerlang di hadapannya. Masa dia mau berdampingan dengan yang jelek? Itu tidak mungkin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terlalu indah kalau kita perhatikan, supaya kita boleh mengalami penyucian demi penyucian. Dosa kenajisan itu dikikis demi sedikit. Perubahan itu tidak seperti itu. Diberkati, tidak seperti itu. Terus harus dengan ketekunan. 3 macam ibadah pokok. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Dosa lain dilakukan manusia. Terjadi di luar dirinya. Di luar. Terus. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Perhatikan. Perlu untuk diketahui. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Itulah kehidupan, itu menunjuk kepada kehidupan yang masih berada di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memang tanpa sadar sudah merangsang dosa, seperti yang diakui oleh Rasul Paulus. Tanpa sadar dia sudah melakukan dosa. Hukum dosa sudah menguasai tubuhnya. Dia menginginkan yang baik tanpa sadar. Dosa sudah berkuasa, hukum dosa sudah berkuasa pada anggota tubuh. Tetapi perhatikan, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Maka kalau kita perhatikan Wahyu 18 ayat 2, dosa kenajisan adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Banyak dosa, tapi dosa yang paling dibenci adalah dosa kenajisan. Jadi sebetulnya dari zaman dahulu kala kenajisan ini sudah merajalela. Itu saja yang ada dalam pikiran Petrus dan orang-orang Saduki. Berpikiran secara manusiawi. Kawin mengawinkan. Puji Tuhan. Haleluya. Agar membuat sok rohani kita sok mendengar firman ini. Tidak ya? Haleluya. Semakin tertantangnya untuk memberi diri untuk disucikan firman Allah ya. Amin. Saudaraku. Puji Tuhan. Saya kira tidak perlu sok, biarin aja. Hanya Tuhan yang bisa mengubah saya. Mungkin saudara juga. Tidak ada orang yang bisa mengubah dirinya sendiri. Biar dia orang pandai. Saya kasih contoh. Lihat orang motivator, bertahun-tahun luar biasa hebat. Begitu buah nikah bicara, lenyap dari peredaran. Ini soal kenajisan. Begitu buah nikah bicara, langsung berhenti, tidak bisa apa-apa. Maka memang kenajisan itu harus mengalami penyucian terhadap dosa kenajisan. Itulah lagi Saduki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ciri-ciri seseorang dikuasai oleh Raja Saduki. Ciri-ciri seseorang dikuasai oleh Raja Saduki. Injil Matius 22 ayat 29. Injil Matius 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab orang-orang Saduki setelah memberitahukan apa yang ada dalam pikirannya, kawin mengawinkan. Sesudah mendengar pemikiran mereka, Yesus menjawab orang Saduki. Terus, kamu sesat. Terus, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, puji Tuhan.
Kalau seseorang telah dikuasai oleh ragi Saduki, maka Yesus berkata, kamu sesat. Kamu sesat. Sesat itu sama dengan dia tidak tergembala. Saya adalah gembala kecil untuk kawanan domba GPT Betania, tapi Yesus adalah gembala agung. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau seseorang telah dikuasai ragi Saduki, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Sesat itu sama dengan liar tidak tergembala. Liar tidak tergembala itu menunjuk kepada orang yang mengambil jalannya sendiri dan hanya menuruti keinginan hati sendiri. Itu orang sesat. Ditegur tidak boleh sama Bapak Gembala, dinasihati tidak boleh. Sudah sesat. Dia hanya mengambil jalannya sendiri, dia hanya menuruti keinginan hati sendiri. Itu sesat sudah. Amin. Haleluya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Lihat kehidupan yang sesat di dalam Efesus pasal 2. Lalu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang jemaah yang melayani mengalami kebencian terhadap dosa dan dosa. Gembala sidang enak, saya alami sendiri. Gembala sidang enak, minta ada kesalahan yang lain mudah diatur, tapi kalau dosa dan dosa luar biasa, penentangannya, pemberontakannya luar biasa. Maka inilah yang kita doakan para hamba Tuhan, supaya nanti kita bertanggung jawab dengan ajaran-ajaran di dalam penggembalaan itu. Jadi berkenan tidaknya sebuah penggembalaan atau sebuah ibadah itu diukur dengan ajarannya, kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 2 ayat 20, Efesus dulu ya. Oh, satu tadi sudah di mana? Sesat? Ya. Puji Tuhan. Jadi sesat tadi dia tidak tergembala, mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan hati. Boleh sebelum ke Efesus 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Berarti hidup di luar Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, itu sesat. Haleluya. Seperti domba yang mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan hati sendiri, liar, tidak tergembala. Efesus 2, kita lihat gambarannya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dahulu kamu sesat, liar, tidak tergembala, mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan hati, tidak dengar-dengaran, seperti yang dialami oleh keluarga Elimelek. Hanya sesaat saja kelaparan, dia tinggalkan, dia menuruti keinginan hati, susah sendiri namun. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Hidup jauh dari Allah, sesat, liar, menuruti keinginan hati. Terus kamu hidup di dalamnya, ya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, mengambil jalan dunia, tidak menuruti jalan Tuhan. Terus karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. 2, terus yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, pemberontak. Terus sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung dahulu sesat. Terus ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya, dan menuruti kehendak daging, terus dan pikiran kami yang jahat, ya, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan. Dahulu hidup jauh dari Allah dan tersesat. Penyebabnya ada 3. Penyebabnya ada 3. Tiga-tiganya itu si seteru dari Allah. 1, mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Saudaraku, dunia ini punya arus yang begitu kuat untuk menghanyutkan, menenggelamkan hidup rohani dari anak-anak Tuhan sampai mati rohani. Itu arus dunia. Kita boleh saja di dunia ini,
tapi jangan ikuti arus dunia. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian 2, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa bukti seseorang mentaati penguasa kerajaan angkasa? Suka berontak, mendurhaka, memberontak, mendurhaka, tidak dengar-dengaran, tidak dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging. Inilah keadaan daripada orang-orang yang sesat, hidup jauh dari Allah. Haleluya. Mengambil jalannya masing-masing menuruti keinginan hati. Matius pasal 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menjawab mereka. Ya, kembali Yesus menjawab mereka. Terus, kamu sesat. Kamu sesat. Terus, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Iya. Haleluya. Praktek sesat. Kita lihat kembali di sini. Tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau sudah sesat, lihat keadaan kalau sudah sesat. Tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Banyak orang Kristen tidak bisa buka Alkitab. Mohon maaf, tapi di sini bisa ya. Amin. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen tidak bisa buka Alkitab. Jadi tanda keadaan sudah sesat, tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sekarang kita lihat tentang tidak mengerti kitab suci. Saudaraku, kitab suci terdiri dari 66 kitab yang diawali dari kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Kemudian kitab Kejadian dimulai dengan nikah Adam dan Hawa, sedangkan kitab Wahyu diakhiri dengan pesta nikah anak domba. Jadi awal dan akhir semuanya berbicara soal nikah. Dan Yesus Kristus, Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18, di situ dinyatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang akan datang, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, mati, hidup. Berarti kalau Kejadian dalam kitab Kejadian berbicara soal nikah Adam, sedangkan kitab Wahyu berbicara soal pesta nikah anak domba. Berarti untuk sampai dari Alfa, untuk sampai kepada Omega, nikah yang sempurna ini di tengah-tengahnya ada salib. Jadi kalau Alkitab ini bicara nikah, baik juga Nabi bicara nikah, Yesaya. Baik juga Rasul juga bicara nikah. Dari awal sampai akhir bicara nikah. Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, mati, hidup. Berarti supaya nikah itu utuh, maka nikah itu harus dibawa ke dalam salib. Harus betul-betul di tengah-tengahnya ada salib. Di dalam nikah ada salib. Kalau dalam nikah tidak ada salib, dari awal tidak akan sampai kepada Omega. Betapa banyak kalau kata guru saya ya, tapi itu juga pemikiran saya juga. Korban dari perang dunia pertama, korban dari perang dunia kedua, semua korbannya tercatat. Tentara yang mati tercatat, yang lenyap di dasar laut tercatat. Tapi korban dari nikah yang hancur tidak tercatat sampai hari ini. Dahulu saya adalah korban dari nikah yang hancur. Saya terlibat di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan angkat kehidupan yang ini. Kenapa? Karena saya berpikiran secara manusiawi dahulu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa wanita. Di tengah-tengahnya ada salib. Di tengah-tengahnya ada salib. Dari awal sampai kepada di tengah-tengahnya ada salib. Kiranya dapat dipahami dengan amin saudaraku. Haleluya. Orang Saduki tidak mengerti soal ini, tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti soal membawa nikah. Di tengah-tengahnya ada salib ditegakkan, tidak mengerti. Jadi sangat mengerikan sekali. Kita seringkali melihat orang dunia dengan nikahan. Kenapa? Karena di tengah-tengah nikahnya tidak ada salib ditegakkan. Mohon maaf kalau ada nikah yang hancur, mohon maaf. Tapi ini benar-benar apa yang saya dapat itu saya sampaikan. Tidak ada maksud sindir dan hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian kitab suci dibagi menjadi dua bagian. Ini semacam pendalaman kita apa ya? Kitab suci dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama seluruhnya ditulis oleh para nabi. Tugas nabi adalah bernubuat. Berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, menyingkapkan segala yang terselubung, dosa dibongkar dengan tuntas. Itu tugas nabi. Haleluya. Puji Tuhan. Yeremia pasal 23 ayat 28. Kita membawa nikah kita ya. Di tengah-tengahnya ada salib ya. Amin saudaraku. Haleluya. Yeremia 23 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Ya. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu benar-benar. Ya. Jadi nabi yang beroleh mimpi itu harus disampaikan. Saya seringkali mendapat mimpi penglihatan. Saya sampaikan, kamu begini. Termasuk kepada dia, semua jemaat. Kamu begini. Lalu kalau saya dapat saya mendapat firman Tuhan yang saya dapat itu harus saya sampaikan. Itu karunia nabi. Mendapat penglihatan, mendapat pembukaan rahasia firman. Kuasanya menyingkapkan segala yang terselubung, dosa dibongkar dengan tuntas. Itu tugas nabi. Tetapi perkara ini tidak dimengerti oleh orang Saduki. Dan orang Saduki biar diberi pengertian semacam ini tak mengerti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian Perjanjian Baru tadi kitab suci dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul, sedangkan tugas rasul untuk menunjukkan hikmat pengertian dan akal budi, yaitu wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu tugas daripada para rasul. Puji Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Untuk menunjukkan hikmat pengertian akal budi, yaitu wahyu dari Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Haleluya. Puji Tuhan. Coba dulu kita lihat sejenak itu Wahyu pasal 4. Tadi di dalam hati saya bicara kepada istri saya, karena hanya istri saya yang bisa saya ajak bicara. Hati saya susah, Kenapa? Saya tidak mengerti, saya diterima atau tidak. Ini kok semuanya soal nikah. Saya tidak mengerti, apa saya bisa diterima, apa pemerintahan bisa diterima, apa tidak. Istri saya hanya bisa berdiam. Bantu ayah. Tuhan,
Tapi yang pasti Tuhan baik. Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Memang ketika mengalami kebencian sakit rasanya, itu sudah pasti. Haleluya. Nah, wajib Pak. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 buah-buah dan ke-4 binatang. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi di sesudah ini. Menunjukkan apa yang harus terjadi kepada sesudah ini. Terus segera aku dikuasai oleh Roh. Ya. Dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Terus dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Terus dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Puji Tuhan. Jadi intinya di sini adalah Tuhan menunjukkan takhta menunjukkan keadaan surga, di mana keadaan surga itu suatu takhta terdiri di surga. Tuhan menunjukkan keadaan suasana surga kepada Rasul Yohanes, dan di dalam keadaan surga itu terdiri suatu takhta di dalamnya. Jadi saya sudah singgung tadi pagi bahwa seindah-indahnya surga, kalau tidak ada takhta di dalamnya, surga tidak ada artinya. Puji Tuhan. Demikian juga hamba Tuhan, sehebat-hebatnya dalam hal menyampaikan firman Tuhan, kalau Allah tidak bertata di dalam tabernakel, di dalam rumah Tuhan, dalam hidup hamba Tuhan itu tidak ada artinya. Nah, Tuhan sudah tunjukkan demikian rupa. Tuhan kalau bicara wahyu tidak hanya soal berkat-berkat, bukan hanya soal musisat-musisat, tapi Tuhan perlihatkan suasana surga dan suatu takhta terdiri di dalamnya, sehingga surga menjadi berarti. Dan Tuhan tunjukkan rahasia surga kepada Rasul Yohanes. Kalau menurut saya, Yohanes ini luar biasa. Menurut saya, Yohanes ini luar biasa. Rasul Petrus juga luar biasa. Karena dia juga pernah naik ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Firdaus. Di situ dia melihat hal-hal yang luar biasa, yang tak terkatakan, menunjukkan ada suatu hubungan intim. Itulah wahyu. Nanti akhirnya akan membawa kita kepada suatu nikah. Kalau Nabi menyingkapkan rahasia yang terkandung dalam hati, segala yang terselubung disingkap, dosa dibongkar dengan tuntas. Kalau wahyu sampai akhirnya membawa kita kepada hubungan nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Jadi baik Rasul Yohanes maupun Rasul Petrus sama-sama luar biasa. Itulah tugas Rasul, untuk membawa kita ke dalam satu nikah yang suci, sampai nanti akhirnya kita berada dalam pesta nikah Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 13. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita semua punya telinga. Haleluya. Kita punya sepasang telinga, betul? Hendaklah mendengar. Kalau tidak dengar, punya telinga tak mendengar, sayang sekali persekutuan ini. Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang utus saya tahu kemampuan saya tidak seberapa, baik dalam hal rohani, pemberitaan firman, baik hal yang lahiriah, peromposan, tetap saya tahu, tapi Engkau yang utus saya mau. Saya punya 2 kaki, kalau saya tidak digunakan, terlalu sayang sekali rasanya, rugi, sia-sia saya jadi hamba Tuhan. Barang siapa mempunyai telinga, sepasang telinga, hendaklah dia mendengar. Haleluya. Puji Tuhan.
Kemudian ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa engkau berkata-kata dalam bentuk perumpamaan? Ayat 11. Jawab Yesus, Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada rasul-rasul diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi orang lain tidak. Nah, siapa mempunyai telinga, biarlah ia mendengar. Kepada orang lain dalam bentuk perumpamaan, tetapi kepada rasul-rasul diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Main kepada Rasul Yohanes, main kepada Rasul Petrus, Tuhan tunjukkan rahasia kerajaan surga begitu luar biasa, begitu mega, dan satu tata terdiri dalamnya, sehingga kerajaan surga menjadi berarti. Dalam satu penggembalaan, tidak salah penginjilan, tapi penggembalaan ini menjadi jauh lebih berarti, jauh lebih berharga kalau diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Itu yang disebut penggembalaan apostolos. Haleluya. Apakah saudara batu dengan firman ini? Sesungguhnya kita harus terlalu indah untuk menikmatinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Itulah tentang kitab suci. Tapi saya, orang Saduki, tidak mengerti kitab suci. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan penggembalaan kami? Terlalu rugi rasanya tahun ke tahun tidak mengerti kitab suci. Banyak sudah berkorban, tekun 3 macam pada pokok, berkorban sana, berkorban sini. Kami ini nyewa gedung sampai hari ini, belum punya gedung. Jadi tiap bulan kami harus bayar 2 juta tiap bulan. Itu baru sewa gedung gereja. Bongkar pasang alat musik. Saudara bisa bayangkan. Tetapi semua menjadi indah karena Tuhan beri karunia rahasia kerajaan surga. Apostolos. Penggembalaan jadi berarti di hadapan Tuhan. Sidang jemaat pun tidak akan main-main lagi. Akan terlihat penghormatannya luar biasa kepada Tuhan. Percaya. Tapi dimulai dulu dari saya. Barang siapa punya telinga, hendaklah mendengar. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah tentang kitab suci. Sekarang tentang kuasa Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Boleh baca 23. tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, Terus? dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, pengajaran salib menjadi satu kebodohan bagi orang Yunani dan bagi orang Yahudi, suatu batu sandungan karena tidak hidup di dalamnya. Tersandung terus. Nanti firman yang lain tersandung, firman yang ini tersandung. Karena mukjizat terus yang diinginkannya. Tapi kalau bicara mukjizat, berkat-berkat cepat. Tapi soal pengajaran salib tersandung. Nanti dari sisi sini tersandung, sisi sini tersandung. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ada juga yang keluar, tapi saya tidak peduli. Bukan saya tidak peduli orangnya. Saya tidak peduli dengan maunya dia, itu aja. Saya mengasihi dia, tapi maunya dia saya tidak peduli. Nah, ini dibutuhkan pengorbanan luar biasa. Kalau tidak, bubar bagaimana? Kita tegas tapi tidak jadi teladan, bubar, sungguhan.
maka saya juga harus konsekuen. Puji Tuhan. Merasa rugi? Uang habis berjuta-juta? Merasa rugi cuti? Tidak. Puji Tuhan. Merasa rugi? Berjuta-juta. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jangan lupakan salibnya. Itu nomor satu. Kalau kita hanya memuji sana pas salib sampaikan, nanti berontak seperti orang Yahudi. Seperti orang Yunani, dianggap saya ini orang bodoh menyampaikan pengejaran salib. Orang dunia, orang Yunani itu dunia. Manusia berpikir secara duniawi. Tapi kita semua tidak. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24. Baca. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, untuk kita yang dipanggil ini, terus baik orang Yahudi maupun orang siapa saja dari latar belakang apa saja, terus Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus kekuatan Allah Dan hikmat Allah. dan hikmat Allah. Haleluya. Jadi salib Kristus adalah kekuatan Allah. Salib Kristus adalah kuasa Allah. Biarlah kita berbeda dengan sengsara salib, aniaya kata firman, kemudian serbu berbeda dengan sengsara salib, aniaya karena firman, supaya ketika kita lemah, berbeda dalam kelemahan. Ketika lemah, di situ kita kuat. Amin. Kuasa Tuhan turun melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Itulah pribadi Rasul Petrus. Terlebih suka berbeda dalam kelemahan. Sebetulnya kalau dilihat dari penderitaan yang dialami, luar biasa. Duri dalam daging, utusan iblis menggocok. Dia mohon tolonglah Tuhan, ambillah duri itu, saya sudah digocok. Tidak, supaya kasih karunia itu sempurna atas kamu, kuasa turun atas kamu. Ketika kita lemah, kita kuat. Ketika kita berbeda dalam siksaan salib, kuasa Tuhan turun menaungi kehidupan kita. Saya berkali-kali mendapat teror, bukan dari bentuk fisik, tetapi dari guna-guna. Karena banteng itu terkenal dengan guna-guna. Tapi dalam penglihatan, dalam suatu penglihatan Tuhan beritahu, saya langsung tengking dalam doa, cara Yesus. Terus yang panjang sepanjang ini, sudah hampir sampai, saya langsung cara Yesus, tengking dengan sebut cara Yesus. Berkali-kali. Berapa minggu yang lalu itu? Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Darah Yesus berkuasa. Bukan menebus dosa, tapi menebus jiwa dari dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang dampak negatif hidup dengan ragi saduki. Sebelum kita melihat jalan keluarnya, kita lihat lagi dampak negatif. Di dalam 1 Korintus 3. Saudara kalau tulis boleh. Di dalam 1 Korintus 3, di dalam 1 Korintus 15 maksud saya. Di dalam 1 Korintus 15 ada 3 perikop di sana. 1, kebangkitan Kristus ayat 1 sampai dengan ayat 11. 2, kebangkitan kita ayat 12 sampai dengan ayat 34. 3, kebangkitan tubuh. Jadi di dalam 1 Korintus 15 ini ada berbicara tentang kebangkitan. Semua berbicara tentang kebangkitan. 1, kebangkitan Kristus. 2, kebangkitan kita. 3, kebangkitan tubuh. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kehidupan kita ini tadi dampak negatif hidup dengan ragi saduki, berarti kehidupan tanpa kebangkitan. Di dalam 1 Korintus ada 3 kebangkitan: kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Mari kita lihat dulu satu persatu ya dampak negatifnya. Dimulai dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15
ayat 9 sampai 10. Boleh ayat 8? Boleh ayat 8. Kebangkitan Kristus. Iya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, ya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Lahir sebelum waktunya, berarti bayi prematur. Bayi prematur itu tidak berdaya loh saudara. Kaki tangan semua tidak berdaya. Terus tapi Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, Rasul Paulus. Terus ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Yang paling hina? Apa alasannya kenapa mengatakan terus? Bahkan tidak layak disebut rasul. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini masa lalu. Maka dia katakan saya hina. Sebelum? Tetapi karena kasih karunia Allah, kemurahan. Terus? Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kita ada sebagaimana adanya sekarang ini. Terus? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku ya, tidak sia-sia. Terus? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Terus? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pada saat Yesus Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada tugas murid dan kepada yang lain. Yang terakhir kepada Rasul Paulus. Maka dia katakan seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Berarti bayi prematur. Jadi kalau dia dipercaya dan diberi jabatan rasul, itu kasih karunia. Sebetulnya dia tidak bisa apa-apa, persis seperti bayi prematur. Tangan kaki tidak berdaya, dipercaya jabatan rasul. Itu kemurahan. Tetapi kalau tidak, kalau hidup di dalam ragi saduki, jauh dari kemurahan. Itu soal kebangkitan Kristus. Sekarang kebangkitan kita. Ayat 14, 17, 19, 32. Ayat 14, 17, 19, 32. Boleh 14 dulu. Demikian firman Tuhan. Baca judulnya. Kebangkitan kita. Mulai ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Kalau saudaraku Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara maut, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. 2. Kemudian ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Kemudian hidup di dalam dosa. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Menjadi kehidupan yang paling malang dari antara manusia. Malang itu berarti kehidupan yang selalu dirundung luka. Setiap saat, setiap hari dirundung luka. Itu orang kehidupan yang malang. Lalu ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Kalau tidak ada kebangkitan kita, kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita, sia-sia pengorbanan. Amin, saudaraku. Sia-sia kita berkorban. Kalau kita tahu kita berkorban di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, dan pengorbanan itu menjadi sia-sia. Baca terus. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ayo mari kita melakukan dosa makan minum. Mari kita melakukan dosa kawin mengawinkan. Itu kerugian daripada ragi saduki di dalam kebangkitan Kristus, di dalam kebangkitan kita. Yang terakhir kebangkitan tubuh. Yang terakhir kebangkitan tubuh. Ayat 36 sampai 37. Kebangkitan tubuh. Ayat 35 mulai. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Terus? Hai orang bodoh. Terus? Apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dan hidup kalau tidak terlebih dahulu mati. Jadi hati-hati dengan kebangkitan palsu. Terlihat hebat, jemaat banyak, intelek. Tapi kalau kematiannya palsu, kebangkitannya palsu.
Tidak lama nanti habis lagi. Buka lagi, banyak, habis lagi. Tapi kalau kematiannya benar, kebangkitannya benar, bertahan sampai Tuhan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga semangat ini kita boleh serap, supaya betul-betul pelayanan kita tidak mengalami kebangkitan palsu. Jemaat kita dalam melayani tidak palsu. Imam-imam tidak palsu. Minyak rumah tangga tidak palsu. Tidak dirongrong oleh lagi saduki. Puji Tuhan. Lihat ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Saking hancurnya nikah ini, air mata tidak bisa tahannya. Betul ya? Dari Tuhan tolong kita sore ini. Kita bawa, biar salib ada di tengah-tengah nikah kita, biar salib ada di tengah ibadah dan pelayanan kita, biar salib ada di dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Supaya jangan ada kebangkitan palsu. Ayat 42 udah ini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya. Ditaburkan dalam kebinasaan, Ya. dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Puji Tuhan, ditaburkan dalam kebinasaan, nanti dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tapi kalau tidak ada kebangkitan tubuh, binasa. Amin. Tidak ada kebangkitan tubuh, binasa. Itu loh Raji Saduki ini luar biasa. Jangan dianggap enteng. Terus Ditabur dalam kehinaan, ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kalau tidak ada kebangkitan, hina seperti debu tanah dan sasaran empuk daripada ular. Terus Ditaburkan dalam kelemahan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. dibangkitkan dalam kekuatan. Kalau tidak ada kebangkitan, terus menerus di dalam kelemahan, tidak keluar dari kelemahan, di situ saja seperti lingkaran setan sampai muak jijik rasanya. Siapa pernah melihat dosanya sendiri? Karena tidak ada dalam kebangkitan, terus berkutat di dalam kelemahan itu. Saya sendiri pernah alami itu sampai cicik saya. Saya mengalami hancur. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik kepada kita. Tuhan mau sucikan kita dari Raji Saduki ini dalam penggembalaan supaya ada suasana kebangkitan. Haleluya. Terus yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kalau tetap dalam Raji Saduki, kalau kita betul-betul ada dalam suasana kebangkitan, manusia nafsani menjadi manusia rohani. Tapi kalau ada dalam Raji Saduki, tetap manusia nafsani, tidak berubah, manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, jalan keluarnya. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30 sampai 32. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini suasana kebangkitan, hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga. Berarti hidup seperti malaikat di surga, berarti jadi manusia rohani, manusia roh. Tidak ada lagi hawa nafsu, tidak ada lagi keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu suasana kebangkitan. Terus tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Puji Tuhan. Kemudian tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, pernyataan ini memang pernah dikatakan, Tuhan berkata seperti demikian kepada Musa. Mari kita lihat itu. Keluaran pasal yang ketiga.
ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa diutus Tuhan. Ya. Adapun Musa yang biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Ya, biasa, bukan kebiasaan. Biasa berarti betul-betul sudah menjadi suatu kehidupan domba, sudah betul-betul kehidupan yang tergembala. Itu biasa. Sudah itu menjadi kenikmatan. Tergembala itu adalah menjadi suatu kenikmatan. Amin, saudaraku. Ini awalnya nanti ada perkataan seperti tadi. Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Terus mertuanya Imam di Midian. Ya. Sekali Harus tergembala. Haleluya. Puji Tuhan. Sedang jemaat harus tergembala. Saya juga tergembala. Tekun 3 macam pada pokok. Yesus gembala agung. Terus sekali ketika dia menggiring kambing domba itu ya, di seberang padang gunung. Ya, di seberang padang gunung. Terus sampailah ia ke gunung Allah, ya, yakni gunung Horeb. Itulah gunung Sinai. Terus lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Tidak dimakan api. Terus Musa berkata, ya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Ya. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya. Semak duri menyala, ada apinya. Tapi semak duri tidak terbakar. Harusnya terbakar, jadi hangus, jadi abu, jadi debu, jadi hina. Terus ayat 4 boleh. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ya. Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Ayat 5. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6. Lagi dia berfirman, Ya. akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab dia takut memandang Allah. Jadi Tuhan berkata kepada Musa saat Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Dan saat perjumpaan itu Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi di dalam pertemuan itu ada banyak peristiwa dan peristiwa yang luar biasa. Yang pertama-tama yang dilihat oleh Musa adalah semak duri menyala tapi tidak terbakar. Dan itu merupakan penglihatan yang hebat. Biarlah roh kita bernyala-nyala, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Itu suatu penglihatan yang luar biasa. Sesudah itu barulah dia mendekat untuk melihat suatu penglihatan yang hebat itu. Bagaimana dengan kita? Setelah dengar ini, apa kita langsung mau segera mendekat untuk menjadi suatu kehidupan yang menjadi penglihatan yang hebat? Berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Saat itu Tuhan berkata, jangan dekat, sebab tanah yang engkau pijak itu adalah kudus. Lepaskanlah dahulu kasutmu. Terlebih dahulu menanggalkan kehidupan perjalanan hidup rohani yang lama, perjalanan hidup yang lama. Sebetulnya tanah tempat Musa berdiri dengan tanah di Rantau Perapat, Labuan Batu sama adalah tadi. Apa yang menjadi perbedaan? Hadirat Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan. Biar ada di tengah-tengah penggembalaan kita. Hadirat Tuhan. Kebangkitan tidak palsu. Tuhan Yesus berkata kita semua. Kita angkat ke sini. Sebelum saya serahkan, saya rindu untuk kita semua bangkit berdiri. Saya sendiri pernah alami itu sampai cicik saya. Saya mengalami hancur. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus balik kepada kita. Tuhan mau sucikan kita dari ragisan ini dalam penggembalaan supaya ada suasana kebangkitan. Haleluya. Terus yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kalau tetap
tetap dalam ragi saduki. Kalau kita betul-betul ada dalam suasana kebangkitan, manusia nafsani menjadi manusia rohani. Tapi kalau ada dalam ragi saduki, tetap manusia nafsani, tidak berubah, manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, jalan keluarnya. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30 sampai 32. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini suasana kebangkitan, hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga. Berarti hidup seperti malaikat di surga, berarti jadi manusia rohani, manusia roh. Tidak ada lagi hawa nafsu, tidak ada lagi keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu kuasa kebangkitan. Terus, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, ya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Puji Tuhan. Kemudian tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, pernyataan ini memang pernah dikatakan, Tuhan berkata seperti demikian kepada Musa. Mari kita lihat itu. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa diutus Tuhan. Ya. Adapun Musa yang biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Ya, biasa, bukan kebiasaan. Biasa berarti betul-betul sudah menjadi suatu kehidupan domba, sudah betul-betul kehidupan yang tergembala. Itu biasa. Sudah itu menjadi kenikmatan. Tergembala itu adalah menjadi suatu kenikmatan. Amin, saudaraku. Ini awalnya nanti ada perkataan seperti tadi. Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Terus mertuanya imam di Midian. Ya. Harus tergembala. Haleluya. Puji Tuhan. Sidang jemaat harus tergembala. Saya juga tergembala. Tekun 3 macam bara pokok. Yesus gembala agung. Terus sekali ketika Ia menggiring kambing domba itu, ya, di seberang padang gurun. Ya, di seberang padang gurun. Terus sampailah Ia ke gunung Allah, ya, yakni gunung Horeb. Itulah gunung Sinai. Terus lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu Ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Tidak dimakan api. Terus Musa berkata, ya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Ya. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya. Semak duri menyala, ada apinya. Tapi semak duri tidak terbakar. Harusnya terbakar, jadi hangus, jadi abu, jadi debu, jadi hina. Terus ayat 4 boleh. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Ya. Musa, Musa, dan dia menjawab, Ya Allah. Ayat 5. Lalu Ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6. Lagi Dia berfirman, Ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Jadi Tuhan berkata kepada Musa saat Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Dan saat perjumpaan itu Tuhan berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi di dalam pertemuan itu ada banyak peristiwa dan peristiwa yang luar biasa. Yang pertama-tama yang dilihat oleh Musa adalah semak duri menyala tapi tidak terbakar. Dan itu merupakan penglihatan yang hebat. Biarlah roh kita bernyala-nyala, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Haleluya! Itu suatu penglihatan yang luar biasa. Sesudah itu barulah dia mendekat untuk melihat suatu penglihatan yang hebat itu. Bagaimana dengan kita? Setelah dengar ini, apa kita langsung mau segera mendekat?
untuk menjadi suatu kehidupan yang menjadi penglihatan yang hebat. Berkobar-kobar dalam layani Tuhan. Saat itu Tuhan berkata, jangan dekat, sebab tanah yang engkau pijak itu adalah kudus. Lepaskanlah dahulu kasutmu. Terlebih dahulu menanggalkan kehidupan perjalanan hidup rohani yang lama, perjalanan hidup yang lama. Sebetulnya tanah tempat Musa berdiri dengan tanah di Rantau Perapat, Labuan Batu sama adalah bedanya. Apa yang menjadi perbedaan? Hadirat Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan. Biar ada di tengah-tengah penggembalaan kita. Hadirat Tuhan. Kebangkitan tidak palsu. Tuhan Yesus berkata kita semua.